Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Qadi talabah arsyadani wa arsyadakum ta'ala naftatih wa nabda' darsana hadha as-sabah bil basmalah. Qara'na wa intahayna min bab al-khabar minal atau min marfu'atil asma'. Marfu'atul asma' al-awwal fa'il, al-thani naibul fa'il, al-thalith mubtada, al-rabi' khobar. Kita punya tugas kemarin halaman 24, kita koreksi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tentukanlah khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad dalam susunan berikut ini. Watsalitsu, as-salitsu kalimat apa? Usman. Kalimat? Jangan ragu, harus tegas. As-salitsu kalimat? Kalimat isim. Ubaidah, ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Siapa? Baginda. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ari. Ari apa Firman? Firman ya. Biasa dipanggil Firman ya. Oh, pantesan enggak noleh. As-salitsu. I'rabnya apa? Rofa. Syauqi, tanda rofaknya apa? Doma. Bari, kenapa pakai doma? Kenapa pakai doma? Ini ada cangkir agak atas di sini lah ya. Kenapa pakai doma, Bari? Kenapa pakai dhammah, Bari? Hah? Tanya lagi. Enggak tahu juga. Tanya Amir. Amir ngerti biasanya. Karena isim mufrad. Makanya dia dhammah. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa dia rofa? Gilang. Waslan itu kenapa dia rofa? Enggak tahu. Tanya Jilal. Karena mubtada. Ini urutannya gitu ya. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismul mufrad wa huwa mubtada. Kalau ada mubtada berarti harus ada khobar. Mana khobarnya? Zawalul aqli. Zawalul aqli dia khobar. Khobarnya mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad atau ghairu mufrad? Kenapa mufrad? Kenapa mufrad? Karena bukan jumlah dan bukan juga syibhul jumlah. Ai al-ghalabatu alaihi. Al-ghalabatu alaihi. Bisa garin au maradin. Karena mabuk atau karena sakit, au jununin atau gila, au igma'in atau pingsan, au ghairi dzalika atau selain daripada itu yang intinya adalah hilang akal. Jadi kalau orang itu hilang akal, maka wudunya batal. Orang itu hilang akal maka wudunya batal. Maka dalam madzhab Syafi'i itu tidur membatalkan wudu, kecuali tidur dalam kondisi duduk yang rapat, duduk bersila. Itu contoh dari duduk yang rapat. Berarti kalau kita sholat terus tidur batal, nanti batal. Wudunya batal, sholatnya otomatis batal, kan gitu. Langsung hitung berapa kali saya sholat sambil tidur.
Warabi'u yang keempat, ini juga mubtada sama seperti wasalid. Khobarnya mana? Lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata. Lamsur rajuli. Mufrad ghairu mufrad? Mufrad. Menyentuh persentuhan antara laki-laki dengan perempuan ajnabi yang bukan mahram. Ghairul mahrami walau maitatan. Meskipun yang disentuh itu sudah meninggal dunia, maka wudunya batal. Wal muradu, ini juga mubtada, khobarnya mana? Birrajuli. Birrajuli berarti khobarnya mufrad atau ghairu mufrad? Kenapa ghairu mufrad? Karena syibhul jumlah jar majrur. Wal muradu birrajuli wal mar'ati, yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan, dzakarun wa untha, adalah laki-laki dan perempuan, balagha hadda syahwati urfan, yang keduanya sudah mencapai batas punya atau bisa bersyahwat secara adat kebiasaan. Umumnya laki-laki dan perempuan itu bisa menimbulkan syahwat atau sudah punya syahwat itu berapa usianya kan gitu. Wa kadza al-mihlabu, wa kadza al-mihlabu. Ada mubtada di situ? Mana mubtada? Al-mihlabu. Kenapa al-mihlabu antum sebut sebagai mubtada? Terletak setelah wa kadza. Khobarnya mana? Wa kadza. Mufrad ghairu mufrad? Mufrad ghairu mufrad? Ghairu. Kenapa ghairu mufrad? Jar majrur. Loh, huruf jarnya mana tadi? Ka. Majrurnya mana? Dza itu isim isyarah. Jadi hadza itu yang isim isyarah itu dzanya, bukan hanya. Haknya itu litanbih. Kalau cuma dza nggak ada hanya, itu tanbihnya kurang. Makanya dalam bahasa Arab kalau disebut isim isyarah biasanya ada hanya, hadza, hadzani dan seterusnya. Wa kadza al-mihlabu bi kasril mimi wa juludul maitati kulluha. Wa juludul maitati mubtada, khabarnya mana? Khabarnya kulluha atau tathuru? Tathuru bid dibagi. Maka khabarnya mufrad atau ghairu mufrad? Tathuru bid dibagi. Mufrad ghairu mufrad? Ghairu mufrad yang mana? Isim tasniyah. Jar mana jar majrurnya? Oke nggak ini namanya? Waduh. Ada yang mau spedol nggak? Wa juludul maitati mubtada. Mana khabarnya? Tathuru bid dibagi atau bid dibagi? Kalau bid dibagi berarti betul jar majrur. Tathuru bid dibagi, karena yang sesuai ya tathuru bid dibagi. Adapun kulit, bangkai, kulluha seluruhnya, tathuru bid dibagi, itu bisa disucikan dengan disamak. Sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairuhu. Sawaun fi dzalika, ada mubtada? Mana mubtadanya? Mana? Dalika. Kenapa dalika jadi mubtada, Mir? Ma'rifat.
Coba dilihat kemarin ciri-ciri mubtada, kayaknya ada sawaun ya. Oh fi'il ya, fi'il setelah sawaun ya, berarti tidak berlaku sini. Sawaun fi dzalika. Angel nih, sawaun fi dzalika. Sama saja, fi dzalika pada yang demikian itu. Maitatu ma'kuli lahmi wa ghairuhu, binatang yang dimakan dagingnya atau selainnya, kecuali anjing dan babi. Sawaun fi dzalika, kalau sawaun dia tidak bisa ya menjadi mubtada karena dia nakirah. Tapi kalau dzalika itu kan ada fi-nya, jar majrur berarti kan. Wallahu alam. Apakah dia masuk kategori mubtada yang boleh nakirah? Coba kita lihat. Kemarin sebab-sebab mubtada boleh nakirah di antaranya adalah khobarnya berupa dzaraf, khobarnya berupa jar majrur. Ya betul berarti. Berarti mubtadanya sawaun. Boleh nakirah dia karena khobarnya jar majrur fi dzalika. Wa mahalluhu qabla salam, wa mahalluhu qabla salam. Tempat pelaksanaan sujud sahwi itu sebelum salam. Wa fi ba'di nusakhil matni. Ada mubtada? Wa fi ba'di nusakhil matni. Mana mubtada? Wa enggak bisa menjadi mubtada karena dia huruf. Mubtada harus isim atau fi'il. Kalau huruf enggak bisa dia menjadi mubtada. Ini remote-nya mana? Pinjem. Wa fi ba'di nusakhil matni, mana mubtada'nya? Halo. Nusakhil matni. Khobarnya fi ba'di. Ziyadatan jadi apa? Nah, di sini mubtada'nya ziyadatun, tapi diakhirkan. Khobarnya wa fi ba'di nusakhil matni, karena dia masih satu rangkaian. Terus wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Ada mubtada'? Halo. Ada mubtada'? Maimin, ada mubtada' enggak? Mana mubtada? Ada? Enggak ada? Kalau enggak ada mubtada berarti rangkaiannya ini kalimat apa? Kemarin kan sudah kita bahas bahwa dalam bahasa Arab itu jumlah mesti kalau tidak ismiyah dia fi'liyah. Kalau tidak ada mubtada berarti dia fi'liyah. Kalau fi'liyah harus ada fi'il. Fi'ilnya mana? Kalau tidak ada fi'il berarti ismiyah. Kalau ismiyah harus dicari mubtada'nya. Mana mubtada'nya? Halo, Gilang, mana mubtada'nya Gilang? Wildan, mana mubtada'nya? Mana mubtada'nya? Arif, mana mubtada'nya Arif? Isim ma'rifat dibaca rofa terletak di awal pembahasan. Antum cari isim ma'rifat
dibaca rofa di awal pembahasan. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha. Aina mubtada. Ragu gitu. Musin. Mubtadanya mana? Sunanuha. Kenapa sunanuha jadi mubtada? Tinggal antum ulang tadi yang saya sampaikan, karena dia isim ma'rifat dibaca rofa di awal pembahasan. Lanjut ya ini hari ini? Kayaknya masih mubeng ya teman. Mubtada. Kan di sini kan nggak ada yang dibaca rofa kecuali sunanuha kan? Ya kan? Khobarnya mana? Qabla dukhul. Khobarnya mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Jumlah atau syibul jumlah? Syibul jumlah. Syibul jumlahnya dzaraf atau jar majrur? Jar majrur? Lah? Dzaraf zaman, dzaraf makan. Zaman atau makan? Zaman. Kenapa zaman, Baginda? Kenapa zaman, Baginda? Karena menunjukkan waktu, makanya zaman. Kalau makan, dia menunjukkan tempat. Sunnah-sunnahnya sholat sebelum masuk dalam sholat syai'ani ada dua. Apa itu? Al-adhanu. Yang pertama adhan. Wa huwa lughatan. Adhan itu secara bahasa al-i'lamu. Wa huwa mubtada, khobarnya al-i'lamu. Mufrad ghairu mufrad al-i'lamu? Khobar mufrad atau ghairu mufrad al-i'lamu? Mufrad. Wa syar'an, secara syar'i istilah fikih, adzan itu apa? Zikrun makhsusun lil i'lami bidukhuli waqti sholatin mafrudatin. Zikir khusus untuk memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Maka adzan itu jangan kedisian, jangan juga kemunduran, karena dia untuk memberitahu waktu masuk sholat fardu. Sholat duhur adzannya jam 1:30, atau sholat duhur adzannya jam 10. Grebek masa nanti. Kowe ku piye lah lagi jam 9 wis adzan. Gendeng nih. Sing gendeng ya kowe-kowe kabeh iki. Adzan ora wayahe do moro rene. Adzan pas wayahe do ora gelem moro. Itu kan anekdot yang kita bahasa Jawakan kan. Adzan pas wayahe do ora gelem moro. Adzan ora pas wayahe malah do moro, ya kan? Kalau adzannya itu pas waktu duhur enggak ada yang datang. Masih pada sibuk. Adzannya pas asar. Tapi begitu adzannya jam 10 pada datang semua. Ngopo? Wasalisu yang ketiga, indal qiyami ila shalah. Waktu sunnah siwak yang ketiga adalah ketika berdiri untuk hendak menegakkan sholat. Wa waqtuhu minal fajris shadiq. Waktu pelaksanaan sholat subuh minal fajris shadiq, dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Mana mubtada'nya? Wa waqtuhu minal fajri as-shadiq. Aina mubtada?
Aina khobar? Minal fajri. Al khobar mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad jumlah atau shibul jumlah? Dzaraf atau jar majrur? Ainal jar? Min. Ainal majrur? Al fajri. As-shadiq jadi apa? Sifat. Belum sampai kita. Sifat ya, sifat dari al-fajr. Karena fajr itu kan ada yang shadiq, ada yang kadzib. Ada yang shadiq, ada yang kadzib. Begitu kita selesai di khobar keempat. Kemudian yang kelima dan keenam ini oleh Al-Miftah digabung jadi satu, yaitu isimnya kana dan khobarnya inna. Isimnya kana dan khobarnya inna. Isimnya kana, khobarnya inna itu maksudnya apa? Gini ya bro, tak kasih tahu ya. Skemanya, kita kembali ke skema. Fi'liyah opsinya dua, antara fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il, ya kan? Masih ingat gak nih? Ismiyah opsinya satu, mubtada khobar. Hukum asalnya, formula asalnya mubtada khobar. Cuma mubtada khobar ini dia punya namanya nawasikhul ibtida. Maksud itu yang ngerusak formula awalnya. Jadi sebenarnya itu cairan bakunya itu mubtada khobar, tapi karena ada zat tambahan sehingga nanti tidak lagi, kalau mubtada khobar kan dia rofa, kemudian khobarnya rofa. Nah, ketika fungsi dari mubtada khobar ini dirusak, nah nawasih itu katakanlah perusak fungsi dari mubtada khobar. Nah, perusaknya mubtada khobar itu ada tiga. Kana dan akhwatnya kana, inna dan akhwatnya inna, dhanna dan akhwatnya dhanna. Jadi yang semula mubtada khobar, contohnya tadi waqtuhu minal fajri as-shadiq. Ini formula baku mubtada khobar. Kalau depannya dikasih kana dan i'rabnya ini rofa, ini rofa karena masih asli, masih original, belum dioprek, belum dikasih modifikasi, belum dimodif. Nah, kalau tiger kan dimodif ya kayaknya. Ya. Kalau depannya ada kana, nanti fungsinya bukan lagi rofa sama rofa, tapi rofa nasab. Kalau kana waqtuhu minal fajri as-shadiq. Nah, minal fajri nanti dia fi mahalli nasbin, bukan lagi fi mahalli raf'in. Kita buat contoh yang aja, yang kelihatan biar lebih gampang. Allahu ghafurun. Ini yang baku, asli ini. Mana ya? Asli bisad. Kasih kana. Ini kana wa akhwatuha. Kalau ada kana, maka yang pertama, kalimat yang pertama tetap rofa,
Tapi yang kedua dia berubah menjadi nasab. Kanallahu ghafuran. Setiap ada mubtada khobar kok depannya itu ada kana dan akhwatnya kana, maka fungsi dari mubtada khobar yang semula rofa plus rofa berubah menjadi rofa nasab. Nah, ketika masih bentuk asli Allah disebut sebagai mubtada dalam jumlah tersebut. Tapi ketika sudah ada kana, maka Allahnya di sini disebut sebagai isimnya kana. Maka yang nomor 5 apa? Marfu'atul asma, isimnya kana. Kapan ketemu kana? Setelah kana yang menjadi isimnya kana, maka dia dibaca rofa. Paham gak nih? Saya ulang pelan-pelan ya. Jumlah ismiyah, hukum asalnya, hukum bakunya mubtada khobar. Mubtada khobar itu dua-duanya marfu. Mubtada dibaca rofa, khobar dibaca rofa. Mubtada khobar punya perusak. Ada 3 yang merusak fungsi mubtada khobar secara i'rab. Yang pertama, kana wa akhwatuha. Akhwatnya kana apa? Nanti kita baca. Yang penting kita ngerti dulu kana. Ini kan kana. Ketika ada kana masuk pada mubtada khobar, maka mubtada berubah statusnya menjadi isimnya kana. Isimnya kana harus dibaca rofa. Nah, khobar sebelumnya kan cuma disebut khobar. Ketika ada kana maka disebut sebagai khobarnya kana. Khobarnya kana wajib dibaca nasab. Makanya kalau antum menghafalkan juz 5 nanti surat An-Nisa itu harus fathah tanwin semua. Kalau tidak wakof, kalau wakof dibaca fathah karena itu menjadi khobarnya kana. Gitu. Yang kedua, inna. Kalau inna kebalikannya. Inna wa akhwatuha. Kalau inna kebalikannya. Kalau kana dia merofakkan isim, menasobkan khobar. Kalau inna menasobkan isim, merofakkan khobar. Maka dibacanya innallaha ghafurun. Innallaha ghafur. Maka antum baca innallaha ghafurur rahim. Salah. Makanya semakin paham kita terhadap kaidah nahwu, kaidah bahasa Arab, insyaallah semakin menunjang hafalan. Menunjang hafalan dan menunjang ketepatan bacaan. Ini itu. Innallaha ghafur. Menasobkan isimnya inna, merofakkan khobarnya inna. Yang ketiga dhanna. Kalau dhanna dia dua-duanya nasab. Enggak pas kalau kita terapkan di contoh yang Allah ghafur. Contoh misalkan dhanantu Zaidan Amron. Tak kira Zaid, jebule Amr. Ini itu. Dhanantu Bari Firman. Tak kira Bari jebule Firman. Gitu. Itu dhanna. Kalau dhanna nanti maksudnya di mansubat karena dhanna tansibul isma wa tansibul khobar. Menasobkan mubtada, menasobkan khobar. Kalau dalam bahasa awal kita menasobkan isimnya dhanna, menasobkan khobarnya dhanna. Tapi nanti lebih sering disebut sebagai maf'ul 1, maf'ul 2 kalau dhanna itu. Berbeda dengan kana sama inna. Tapi yang paling sering kita dapati dalam mushaf ya kana sama inna. Nah sekarang kita baca kaidah yang ada di buku halaman 25. Kana dan inna adalah salah satu amil nawasih. Salah satu amil nawasih yang merusak hukum mubtada khobar. Hukum asalnya apa mubtada khobar? Rofa sama rofa. Mubtadanya rofa, khobarnya rofa. Kaidah amil nawasih.
Amil nawasi adalah kata yang masuk kepada mubtada dan khobar. Amil nawasi adalah kata yang masuk pada mubtada dan khobar serta mengubah i'rab dan kedudukannya. Amil nawasi ada 3, yaitu 1 kana dan kelompoknya, inna dan kelompoknya, dhanna dan kelompoknya. Nah, pengamalan bawahnya itu di skema antum lihat. Amalnya amil nawasi itu gimana? Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim, menasabkan khobar. Inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Dhanna wa akhwatuha tansibul maf'ulain, tansibul maf'ulain. Sekarang halaman berikutnya, kelompok-kelompok amil nawasih. Kelompok-kelompok amil nawasih. Kelompok-kelompok amil nawasih yang pertama kelompoknya kana. Kelompoknya kana itu ada kana, bata. Kalau bata makna bata bermalam, mabit. Bata ya bitu. Soro, soro menjadi, soro yasiru. Laisa, makna laisa? Bukan. Laisu sawa apa sawa'u? Laisu sawa'an apa sawa'un? Bukan laisa ya, laisu ya. Dalam kan laisu kan? Laisa apa laisu sih? Laisu sawa an apa un? Kenapa an? Khobarnya laisa, isimnya laisa? Wow. Jadi isimnya laisa itu ya sama seperti mubtada. Mubtada itu ada dhohir, ada dhamir. Pun isimnya kana, isimnya inna, kadang berupa dhamir. Dolla ini juga sering diterjemahkannya dengan menjadi. Adha, mana adha? Waktu duha. Asbaha, waktu pagi. Amsa, waktu sore. Kemudian ada tambahan 4 nih, mazala, ma bariha, ma fati'a, 5 ya. Madama sama mangfakka. Nah ini kana dan akhwatnya kana, kalau kita buka di mutamimah nanti ada perbedaan fungsi. Rinciannya ada berbeda, dikelompokkan menjadi 3, tapi tidak perlu kita perdalam. Nanti kalau mau perdalam setelah selesai al-miftah saja. Nih yang penting kita ngerti bahwa ini adalah kelompoknya kana. Kapan kita lihat ada salah satu anggota gengnya kana ini, maka dia mesti kerjaan dia itu tarfa'ul isma tansibul khobar. Kalau tidak tarfa'ul isma tansibul khobar berarti bukan gengnya kana, geng yang lain. Ada 3 geng besar, gengnya kana, gengnya ina, sama gengnya dhanna. Gitu. Apa antum ingat Cross Zero? Gengge. Nama teman antum kan ada yang bisa digituin kan? Barih. Lah baginda kan nggak bisa, gimana baginda nggak bisa? Kalau Zaki bisa, Zaki bisa. Pengamalan kana, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kanallahu awalnya Allahu sami'un. Awalnya Allahu sami'un menjadi kanallahu sami'an. Tarfa'u kanal mubtada isman wal khobar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Itu. Contoh pengamalan kana dan kelompoknya walau kanal hirrifu najisan, meskipun
benda atau materi yang digunakan untuk menyamak itu najis. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Orang-orang jahiliyah dulu kan ketika dikasih tahu yang lahir anaknya itu cewek, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya berubah langsung menjadi hitam. Wa huwa kadhim, sembari menahan amarah kan gitu. Betul ya gitu ya Bari ya? Surat apa ini? Syu'ara ya? Asyura ya? Al-Hijr. Betul Al-Hijr? Enggak kayaknya. Belakang kayaknya nih. Dhalla wajhuhu muswaddan. Al-Hijr. Betul? Al-Hijr betul? Seingat saya sih enggak. Surat apa Bet? Al-Hijr? Iya. Oh ya sudah. Ada dua yang wa laysa dhillu adama syamsi wa yasirul adamiyul mulaju fihi junuban idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa asbahal abdu faqiran ila rahmatika. Nah, yang dicetak pakai warna merah itu apa namanya? Isimnya kana wa akhwatuha. Yang dicetak pakai warna biru adalah khobarnya kana wa akhwatuha. Keterangan semua tasrif kana dan kelompoknya dapat beramal sebagaimana fi'il madhinya. Seperti kun aliman. Kun aliman. Padahal dia fi'il amr, tapi dia berfungsi. Fungsinya sama seperti kana. Nah, isimnya mana kun? Dhamir mustatir, takdiruhu anta. Kun, jadilah siapa? Kamu. Aliman, orang yang alim. Au muta'alliman, ya kan? Jadilah seorang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, muta'allim. Kayak kita ini muta'allim insyaallah. Kalau nggak bisa jadi alim, nggak bisa jadi muta'allim apa? Au mustami'an, dengerin, kan? Nggak bisa jadi alim, nggak bisa jadi muta'alim, ya minimal dengerin, kan? Terus yang berikutnya yang keempat apa? Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Kalau nggak bisa jadi alim, nggak bisa jadi muta'alim, nggak bisa jadi mustami', yes, minimal jadilah orang yang suka, cinta sama orang yang melakukan tiga aktivitas itu. Wis ora alim, wis ora muta'alim, mustami' ya wegah. Kalau ada ngaji, ada apa, ada orang belajar, dicibir, dinyek, malah diprovokasi ya. Wala takun khamisan fatahlik. Nah, itulah yang kelima. Enggak jadi alim, enggak jadi muta'alim, enggak jadi mustami', enggak jadi muhibban. Tapi malah tadi enggak nyokong sama sekali, baik secara moral atau material. Fayakunu mubahan. Yakunu mubahan. Dia kan fi'il mudhari'. Amil nawasih bila berupa masdar, maka isimnya dibaca jar menjadi mudhof ilaih, seperti kaunudaini sabitan. Kapan ketemu kana dalam bentuk masdar, maka isimnya kana dibaca jar, dia diidhofahkan. Ini yang kelima, isimnya kana. Yang berikutnya khobarnya inna. Kelompok yang kedua adalah inna. Inna ini kelompoknya, anggota gengnya inna, anna, ka'anna, laita, la'alla, lakinna. Ingat, lakinna bukan lakin. Nanti ada perbedaan antara lakin dengan lakinna. Yang anggota gengnya inna itu yang lakinna, bukan yang lakin. Inna anna itu sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, laita andaikan, la'alla semoga, lakinna tetapi. Amalnya menasabkan isim, merafakan khobar. Allahu sami'un menjadi innallaha sami'un. Contoh pengamalan inna dan kelompoknya. Inna syamsa wal qamara ayatani.
ayat atau hadis nih. Inna syamsa wal qamara ayatani. Ada nggak ayatnya? Kalau nggak ada berarti hadis. Seingat saya sih ini hadis. Hadisnya Rasulullah ketika terjadi gerhana matahari kan gitu. Jadi tidak selang lama setelah anak beliau kan Ibrahim kalau tidak salah sebut saya. Ibrahim kan putranya Ibunda Maria Al-Qibtiyah. Kalau saya juga tidak salah sebut. Seingat saya Ibunda Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia, tak selang lama kemudian terjadi gerhana matahari. Akhirnya orang-orang ini karena anaknya Rasulullah meninggal, makanya kemudian ada gerhana kan gitu. Akhirnya Rasul kemudian inna syamsa wal qamara ayatani. Matahari dan bulan itu dua tanda kebesaran Allah, bukan muncul atau tenggelam terjadi sesuatu kepada keduanya karena kematian seseorang, karena peristiwa apa itu enggak. Tapi ya murni memang dia adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha syadidul adzab lakinnal aula ijtinabuhu wa la'alla qawlahu at-tahirina muntaza'un min qawlihi ta'ala fa ka'annal mustanjiya yaqta'u bihil adha inna tarkas istiqbalihima wastidbarihima sawaun. Keterangan, setiap dhamir yang gandeng dengan kelompoknya kana dan inna maka menjadi isimnya. Wa huwa annahu, hu otomatis menjadi isimnya anna. Laqad kunta fina marjua. Laqad kunta fina marjua. Kunta fina. Mana isimnya kana? Mana isimnya kana? Kunta fina. Mana isimnya kana? Ta. Ya kan? Dhamir ta. Mana khobarnya kana? Mana khobarnya kana? Mana khobarnya kana? Fina. Fina. Dhorof atau jar majrur setelah kelompoknya kana dan inna maka kebanyakan menjadi khobarnya. Contoh, alla yakuna bainahuma hailun fa in lam yakun lahu mirfaqani li anna bainahuma tuhran anna lil isya'i waqta karohatin. Yang kelompok terakhir, geng yang terakhir kelompoknya dhanna. Dhanna ini ada 3 yang artinya menduga. Itu dhanna, hasiba, khala, ro'a, za'ama, adda, haja. Itu semuanya artinya menduga. Dhanna, hasiba, khala, ro'a, za'ama, adda, haja. Yakin yang artinya yakin, ro'a, hab, alima, wajada, alfa, daro, ta'alam. Daro, ta'alam. Enggak. Ya. Ma alfaina alaihi aba'ana. Menjadikan ja'ala ittakhadha. Nah, ini yang dhanna ini memang agak asing di telinga kita barangkali karena jarang kita dengar. Beda dengan kana sama inna. Contoh pengamalan dhanna, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Wa inni la'adhunnuhu kadziban. Surat apa? Wa inni la'adhunnuhu kadziban. Al-Isra bukan? Al-Isra kayaknya bagian bawah itu loh yang percakapan Musa sama Fir'aun. Bukan ya? Kayaknya bukan. Lain ya? Yang mana? Surat apa? Wa inni la'adhunnuhu kadziba. Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha. Surat apa ini? Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha. Asyahidu khalqahum. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Ya. Surat apa? Apa? Al-Furqan ya. Yahsabuhu dzam'anu ma'an. Yahsabuhu dzam'anu ma'an.
dikira oleh orang yang kehausan sebagai air. Yahsabudz dzam'anu ma'an. Surat apa? Innahum yarawnahu ba'ida. Surat apa? Wa narahu qariba. Al-Ma'arij. Faj'alnahu haba'an manthura. Surat Al-Furqan. Terkenal sekali ini. Faj'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan apa yang dia kerjakan itu haba'an manthura. Haba'an manthura itu apa? Debu berterbangan. Kalau pas musim tidak hujan, ada jendela, kan jendela, terus ada sinar matahari masuk, terus dari sinar itu kelihatan ada, kan, haba'an manthura. Amal yang dikerjakan nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti itu. Selesai berarti kita dari marfu'atul asma 1 sampai 6, tinggal nanti yang isim-isim yang ikut tawabi. Tawabi itu nanti ada ta'at, taukid, badal sama atof. Sama atof ada 4. Dikerjakan nanti jangan lupa yang halaman 29. Praktek amil nawasih. Praktek amil nawasih. Kita ke lagu. Kita udah kelewatan 2 lagu ini. Halaman 49 dulu. Ini maknanya dzaraf. Maknanya dzaraf ini mudah ini. Tahta itu di bawah, fauqa itu di atas, qabla itu sebelum, ba'da itu sesudah, amama waro'a, al-ana sekarang, yamina shimala, janiba di sisi. Lagu apa? Ayo dari atas bareng-bareng aja. 1, 2, 3. Tahta itu di bawah, fauqa itu di atas, qabla itu sebelum, ba'da itu sesudah, amama di depan, waro'a di belakang, al-ana sekarang, yamina di kanan, shimala di kiri, janiba di sisi. Gampang ya? Nah nih, sekarang yang ini amil nawasih. Amil nawasih ini agak sulit. Antum perhatikan. Amil nawasih ada 3. Saudaranya merusak mubtada dan khabarnya. Amil nawasih itu namanya. Kana bata syara laisa, wala adha asbaha amsa, mazala dan bariha, mafati amada manfakkar, inna anna dan ka'anna, laitala Allah dan lakinna, nasabkan isim itu amalnya, rafakan khabar itu amalnya. Hasiba alima wajada, za'ama ja'ala ittakhadha, ro'ada rohab juga ada, ta'allam alfa juga
Bisa? Ya coba dulu pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Amil nawase ada 3. Kana inna dhanna saudaranya merusak mubtada dan khobarnya. Amil nawasih itu namanya. Kana bata soro laisa dhalla adha asbaha amsa mazala dan mabariha mafati amada mamang fakka. Inna anna dan ka anna laitala alla dan lakinna nasobkan isim itu amalnya, rofakan khobar itu amalnya. Hasiba alima wajada za'ama ja'ala ittakhadha ro'ada rohab juga ada, ta'allam alfa juga hajah. Nadanya itu sama, 2 baris ini nanti balik lagi ke nada awal, balik lagi ke nada awal. Sekali lagi ya. Wahid Isnan Salasa. Mil nawase ada 3. Kana inna dhanna saudaranya merusak mubtada dan khobarnya. Amil nawasih itu namanya. Kana bata soro laisa dhalla adha asbaha amsa mazala dan mabariha mafati amada mamang fakka. Inna anna dan ka anna laitala alla dan lakinna nasobkan isim itu amalnya, rofakan khobar itu amalnya. Hasiba alima wajada za'ama ja'ala ittakhadha juga ada, juga ada. Ini yang untuk makna sebenarnya udah bisa kita cuma kan yang maf'ul kita belum. Nanti yang untuk makna mungkin agak terakhir. Ini juga asik ini yang untuk makna ini. Utawi iku mubtada khobar tarkibnya opo dan sopo itu fa'ilnya ing itu maf'ul hali itu hal opone tamyiz. Nah kan kalau tamyiz kan opone kan gitu. Huwa ahsanu minni wajhan, dia ahsanu minni itu lebih baik dariku. Apanya? Wajhan, wajahnya kan itu opone. Qabla nahtatim wa naktafi yumkin fikumus su'al awil istifsar awil istibyan nufaddilukum. Barangkali ada wujud ya, bisa gitu. Tanya, di Al-Quran itu kan ada kata qablu kan? Ya. Terus sebelum qablu kan biasanya banyak min. Ada min, tapi setelah min malah qablu bukan qabli.
Itu ada pembahasannya sendiri di apa? Saya pernah baca itu ada di kitab tafsir. Kalau mau baca tafsir yang kental dengan bahasanya itu baca Fathul Qadir. Itu bahasanya kental banget dan asik. Kalau memang mau pendalaman di bahasa Al-Qur'an. Cuma saya lupa, sayangnya saya lupa. Kenapa kok qoblu sama qobli? Tapi itu ada jawabannya. Berarti Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau ada yang ngomong gitu berarti geblek dia. Bukan Al-Quran yang nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tapi kaidah bahasa Arab yang tidak bisa mengakomodir seluruh kaidah yang ada dalam Al-Quran. Karena kaidah bahasa Arab kan diambil dari Al-Quran. Ya keliru, maksudnya yang diambil dari Al-Quran buat menghukumi Al-Quran. Tapi ada alasannya, kenapa kok qoblu? Sama seperti mim ba'du kan. Allah alam. Lupa saya. Apa lagi? Kan setelah karena pakai rofa dan sok itu kayak ada yang dua alasan yang bisa gantiin itu enggak apa-apa. Enggak ada. Itu udah format baku. Mengrumusnya kalau ada kana, maka isimnya dibaca rofa, khobarnya dibaca nasab. Memang formatnya seperti itu. Sama seperti persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Allah alam. Setahu saya gitu. Barangkali nanti kalau ada maklumat lain terkait dengan itu insya Allah saya sampaikan. Dan jurusan bahasa itu kan ada sampai S3, S2, S3 kan ada. Profesor bahasa itu ada. Iya, profesor bahasa itu. Di Gontor itu S2-nya kan ada dua. S2 akidah sama S2 bahasa. Barangkali antum nanti ada yang mau lanjut kuliah kan, satu S2 bisa ke sana. Bagus. Filologi ini. Jurusannya filologi. Jadi menggali makna-makna dari bahasa yang ada. Dalam bahasa Jawa sendiri kan bener sama pener kan beda kan. Bener itu beda. Isa, wiso, wijo, kan, umba. Itu kan beda-beda semua kan. Padahal sama-sama nyuci kan. Cuma yang satu itu cuci piring, yang satu cuci baju, yang satu cuci tangan ya kan. Raup kan juga cuci kan. Cuci muka. Ya kan? Kalau bahasa Indonesia ya ada cucinya semua. Cuci muka, cuci piring, cuci baju ya. Kalau bahasa Jawa tidak pakai cuci. Ada istilah sendiri kan. Raup, wijuk, ya. Saisah, umbah. Nggak tahu kalau di bahasa yang lain ya. Di bahasa Sunda ada juga nggak ya kayak gitu ya? Ada ya. Ada istilah sendiri-sendiri ya. Dan nggak pakai cuci ya. Ada lagi? Ya. Sunan Abu Ghazali kan tadi keterangannya ada. Di situ isi makrifat yang dibaca rofa. Di situ tanda rofa Sunan Nuhanya itu. Tanda rofanya? Dhamma. Sunanu. Ya. Haknya kan dia dhamir. Makanya sunanu kita katakan sebagai isim makrifat karena dia idhofah kepada isim dhamir. Sunanu kan sebenarnya dia kalau mengacu pada ada atau tidak ada alif lam, ya dia nakirah karena tidak ada alif lam. Kenapa dia ma'rifat? Karena idhofah kepada isim dhamir. Jadi sunanu itu dua kalimat. Sunanu sama ha. Sunan sendiri kenapa dia dirofakkan menggunakan dhammah? Karena dia jamak taksir. Sunan itu jamak dari apa? Sunnah. Allah alam. Yakfi? Ya. Video waktu sholat mafruḍ. Itu kan azan harus masuk waktu sholat yang wajib. Di beberapa pondok ada yang sebelum subuh udah azan jam 3-an. Nah itu terkait dengan subuh itu memang ada yang menyebutkan dua adzan. Adzan pertama sama adzan kedua. Adzan yang pertama itu untuk membangunkan tahajud. Adzan yang kedua tanda sudah masuk waktu subuh. Dan itu dulu dilakukan di masa Rasul. Makanya muadzinnya Rasul kan dua kan? Abdullah bin Ummi Maktum sama Bilal bin Rabah.
Kalau masih adzannya Abdullah bin Umi Maktum masih boleh sahur. Kenapa? Karena masih adzan awal, adzan sahabat Bilal. Kalau sahabat Bilal ini sudah masuk waktu subuh atau kebalik, pokoknya antara dua itu. Saya tidak begitu jelas ingat. Allah alam. Cuma ya aplikasi dan penerapan dari dua adzan itu kan harus disesuaikan dengan lingkungan. Kayak di sini tidak biasa ada adzan awal jam 3 untuk adzan tangi kabeh moro. Dereng subuh Pak, dereng subuh. Kondurien. Apa man? Enggak paham man? Enggak paham. Kasih tahu Tobet. Kamu jadi temen kok. Begitu? Ada lagi? Ya. Kan pas anak itu kan sering apa? Google tuh bilang kalau kucing itu kesayangan Rasulullah. Itu ada hadis itu. Kucing itu kesayangan Rasulullah. Allah alam ya. Kalau setahu saya sih yang sering dikatakan senang sekali dengan kucing itu malah justru sahabat Abu Hurairah. Makanya dikasih kunyah Abu Hurairah. Gitu. Kalau Rasulullah, Allah alam, saya belum pernah nemu ada riwayatnya seperti itu. Apa? Dulu saya dengar ya dari guru SD. Ya. Sekarang kan sudah besar, sudah dewasa, dicari. Loh betul ini. Dicari ilmiahnya, dicari hadisnya itu betul-betul berlandaskan dalil atau tidak kan gitu. Kalau memang betul-betul berlandaskan dalil kan artinya kita suka sama kucing itu kan ada unsur diniati ittiba kepada Rasulullah. Tapi kalau tidak ada asalnya kan ya sudah, kita main kucing ya biasa saja gitu. Ya kita niati sebagai bentuk sayang kepada hewan gitu aja. Allah alam. Gitu ya. Amin ya. Nanti kalau saya nemu saya kasih tahu sambil antum nyari juga. Di Riyadhus Shalihin barangkali ada kan. Allah alam. Naktafi wa nahtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.